Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa salatu wassalamu ala misbahil munir wa salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al ayah wal ma'na wallahu a'lamu bi muradih. Walijalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala zalika laminas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang mulia para alimil ulama, para guru, para ustadz, terkhusus guru kita selaku ketua MUI Sepatan Timur, benar, oh Lebak Wangi, Al Mukarram Ustadz Daman Huri, nafanallahu bi ulumi fitul hayatih. Ustazah kita pembina dan guru kita Ustazah Mutoharoh, Ustazah Umi Kholilah, Ustazah Siti Masitoh, dan ustazah-ustazah yang lain. Maaf Bu Ustazah, tidak bisa disebutkan. Insyaallah ustazah-ustazah kita adalah orang-orang yang punya nama. Mudah-mudahan ustazah kita sehat, panjang umur, ustadz kita juga sehat, bisa membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Masjid Al Muhajirin Bapak Jamali, Ketua DKM Mushola Al Ikhlas Bapak Herman, Ketua Majelis Taklim Al Muhajirin Muslimah Ibu Yulia Romadona, bukan Romadoni, Ketua Majelis Taklim Mushola Al Ikhlas Muslimah Ustazah Mesaroh, Ketua Majelis Taklim Al Hidayah Ibu Irawati, dan segenap rombongan Majelis Taklim Palem 9, Ketua RW 09 Bapak Sumantri, Ketua RT 02 Bapak Jiwanto, Ketua RT 03 Bapak Mansurip, Ketua RT 04 Bapak Wagiono, ini lagi di absen. Ketua RT 05 nggak ada, ini 06 Bapak nggak ada tuh, nggak ada. Kalau ada mas saya bacain. Waridi SE. Dan Bapak Lurah, mungkin Bapak Lurah kita ada di rumahnya di sini. Nggak ada kan Bapak Lurah? Iya benar saya ngomong. Walaupun beliau nggak ada, kita doakan. Kita punya aparat dari Lurah, RT, RW, jadi aparat yang amanah, cinta sama kita, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kabehan, sararehat, sehat semuanya? Alhamdulillah. Suami sehat Ibu? Sehat. Anak, minantu pada sehat? Cucu, cicit, sampai ke cocot sehat ya? Tetangga yang jodar sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, doain aja. Mudah-mudahan hari ini kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, baik puji qadim alal qadim, baik puji qadim alal hadis, baik puji hadis alal qadim, baik puji hadis alal hadis. Puji sinarang puja hanya milik Allah Subhanahu. Qadimun alal qadim, qadimun alal hadis, hadisun alal qadim, hadisun alal hadis. Puji qadim alal qadim, muji Allah kejat Allah. Puji qadim alal hadis, muji Allah ke makhluknya. Puji hadis alal qadim, muji makhluk kejat Allah. Puji hadis alal hadis,
hadis, muji makhluk ke makhluknya, mustafilun helal, ikutin ya ilah, tinggal lun doang. Oi bebo, ayo ikutin yuk biar bisa. Enak ibu udah bisa mah buat peranti ngayun-ngayun laki di rumah. Ya mustafilun, udah pokoknya malah laki ngancleng. Mustafilun 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 jadi puji terbagi empat, ada puji kodim alal kodim, ada puji kodim alal hadis, ada puji hadis alal kodim, ada puji hadis alal hadis. Ini semua milik Allah. Kalau kita mah makhluk enggak pantas dipuji. Ibu kalau ada yang muji bilangnya alhamdulillah. Ibu cantik banget sih, alhamdulillah. Suami ibu keren banget, di anak ibu ganteng-ganteng banget, ibu emasnya banyak amat, alhamdulillah. Ibu rumahnya cakep banget. Karena kita mah nggak pantas dipuji, yang dipuji hanya Allah. Jadi puji terbagi berapa anak-anak? Pinter. Satu puji kodim alal, muji Allah kejat Allah. Yang kedua puji kodim alal, muji Allah ke makhluknya. Yang ketiga puji hadis alal, muji kita ke Gusti. Yang keempat puji hadis alal, qadimun alal qadim, qadimun alal hadis, hadisun alal qadim, hadisun alal hadis. Puji qadim alal qadim, muji Allah kejata Allah. Puji qadim alal hadis, muji Allah ke makhluknya. Puji hadis alal qadim, muji makhluk kejata Allah. Puji hadis alal hadis, muji makhluk ke makhluknya. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terimpakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, patut kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat yang setia mengikuti ajarannya sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita semua bisa bertemu dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa sifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kabir Rabbul kabir sadanal kabir wajadanal kabir kulil kabir falal kabir wa ni'mal kabir alhamdulillah. Allahul kabir
likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ibu sekalian, pagi ini kita maulidan, harapan kita bersama di akhirat masuk ke surga. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sering bersolawat, maka kita dapat rahmat. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Daripada ibu ngalamun cepat tua cepat pikun, mending kita sholawatan biar hati kita tenang. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat yang hari ini kita baca, hidup kita tambah barokah. Nanti di yaumil kiamah kita semua dapat syafaat. Hari ini mudah-mudahan doa-doa kita diijabah dengan keberkahan sholawat ke Rasulullah. Amin. Terkhusus kita berdoa di hari yang penuh barokah, negeri kita NKRI ini terbebas dari wabah. Mudah-mudahan wabah yang tahun 2020 2021 mudah-mudahan enggak balik lagi ke negeri kita yang tercinta. Wabah apa itu namanya? Nah, itu wabah sial itu. Bebeneran job saya hilang 50 panggung itu angus begitu aja, liau sial itu kan. Nggak boleh dulu acara kayak gini diurak-urak, itu gara-gara covid. Bener nggak? Suami pada lockdown, nggak boleh keluar, akhirnya mah banyak yang positif, hamil. Iya kan, waktu itu banyak lockdown, nggak boleh, suami nggak kerja, akhirnya mah banyak yang positif. Bener. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah itu covid udah pulang kampung, mudah-mudahan nggak balik lagi, pada sehat semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Karena udah divaksin syariat. Ibu udah divaksin, bapak-bapak, hela Pak Ustadz udah divaksin 3 kali. Ibu malam siang, siang malam. Ini emang di sini ada vaksin malam, itu gede jarumnya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ahlan wa sahlan, lurah Pak Dewan, oh Pak Camat, ya Allah, alhamdulillah kedatangan camat. Kalau acara ditongkrongin sama camat aman, saya tenang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan izin Allah yang ini kita dipertemukan di tempat yang mulia dalam rangka peringatan yang mulia, peringatan Maulid Nabi Muhammad. Hari ini kita ngaji sejarah, setuju? Hari ini kita ngaji sejarah, setuju? Sejarah siapa Ustadz? Sejarah baginda Nabi Muhammad. Ustadz, saya udah apal sejarah Nabi, biar lebih apal. Bener? Ustadz, saya udah tahu sejarah Nabi, biar lebih tahu. Kalau ibu nggak ngaji-ngaji, kalau kita nggak ngapal-ngapal, maka nanti takut lupa. Ya manusia tempatnya lupa. Kalau kita lupa nanti gimana anak cucu kita, betul nggak? Ini seharusnya ibu bapak ajarin anak sejarah Nabi. Belum pernah ya? Saya tahu dosa, tahu Lumina.
ajarin wa awwalu wajibin nih kata usul fikih wa awwalu wajibin alal aba, pertama kali kewajiban kita orang tua taklimuhu ilmu mayyiz, ibu punya anak sebelum akil balik udah tamyiz nih belum balik nih anak nih, ini namanya anak belum balik tapi udah tamyiz, udah pinter, tahu ke duit, udah bisa jajan. Maka ibu orang tua wajib anak nabiana ajari nih anak sejarah lahirnya di mana, ayahandanya siapa, ibundanya siapa. Yakin saya mah ibu bapak belum pernah jawab, dosa. Jangan tertawa-tawa lu Mina. Ustadz saya orang tua nggak hafal, maka hari ini kita ngapal, setuju? Maka hari ini kita ngaji sejarah baginda Nabi Muhammad. Kata Bung Karno, woi, tahu ibu Bung Karno? Kenal di mana? Sohor. Kenal di mana? Di TV, di foto. Oh jadi ibu kenalan sama moto. Bung Karno itu presiden pertama negeri kita, benar nggak? Benar. Kata beliau bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah, benar nggak? Makanya negeri kita ini negeri yang besar, penuh sejarah. Bahkan ini hari apa Pak Ustadz? Hari pahlawan ya? Tuh, hari pahlawan kita yang berjuang di medan perang untuk memerdekakan NKRI. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau kita mah enak ibu, tinggal enaknya doang, bener nggak? Apalagi perumahan mah tinggal beri beras, nggak mikirin perjuangan para pejuang. Hah? Bener nggak? Indonesia negeri yang besar penuh dengan sejarah. Sejarah apa yang nggak ada di Indonesia? Ayo, ya kan? Maulid ada, tanggal merah. Isra Mi'raj ada, tanggal merah. Hari santri ada, hari ibu ada, hari bapak nggak ada. Itu Mbak kudu diajuin itu, mumpung ada camat. Jangan hari ibu doang atau bapak juga. Pejuang, kalau nggak ada bapak nggak yang ngasih duit loh. Bener nggak? Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Makanya kita harus hafal sejarah supaya kita termasuk orang yang bersyukur ke Allah Subhanahu. Dalam kitab Mudariji Su'ud karangan Syekh Nawawi, tahu ibu Syekh Nawawi? Tahu lagi aja. Di mana kenalnya lo? Di Facebook kali. Itu mah Bang Nawi kali, tetangga ibu. Syekh Nawawi itu ulama besar, karomahnya banyak, rame kalau acara haul beliau. Biasanya akhir Syawal, Jumat akhir. Ibu sering Tanara. Iya Tanara. Di mana? Di mana? Di Tanjung Kait. Itu lagi ke Tanjung Kait. Itu mah pinggir laut, ke Tanjung Kait. Ibu mah mau makan ono kali panggang ikan. Lagi Tanara, pinggir-pinggir laut. Nggak nyambung. Tanara di mana Tanara? Nih, dia mana dari Keronjo lurus, jangan belok kanan. Itu mah Pulau Cangkir. Dia mau belok kiri. Tahu nggak Tanara? Nyolot. Tapi beliau wafatnya di Mekah. Ada makam Syekh Nawawi di Mekah, di Makla. Tanya Bu Haji, ya makam Syekh Nawawi di Mekah ya. Ya udah unggut gitu lama. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak orang sini biar pada ke sono. Kemana ke sono? Udah amin aja lu. Kali ke Keronjo. Emang ibu mau ditekin wajib? Nih ibu emang mau ditekin wajib? Dalam karya beliau salah satunya kitab Mudariji Su'ud. Mudariji Su'ud itu karangan beliau, nyarahan kitab Al-Barjanji yang suka tim hadro baca tuh, karangan Sayyid Hasan Al-Barjanji. Bener gak? Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli
wa yusallim wa yubarik. Nah itu namanya kitab Al-Barjanji, disarahan oleh Syekh Nawawi, namanya kitab Mudarrisun. Nah taruh sini. Nah bener, nah ya bagus. Ini panitia tahu jasa apa yang aku suka. Saya mah demen ke susu, kan saya mah masih dalam pertumbuhan. Tuh orang tua kita tuh Ustadz Daman Huri, beliau usianya lebih tua dari saya. Tanya ke beliau, Pak Ustadz masih nyusuk? Tuh masih, apalagi saya. Bu. Terus dalam kitab Mudarrisun diriwayatkan pernah Ki Jabir sahabat Nabi sa'ala Rasulullah, nanya ke Rasulullah an awal khalqin, tentang pertama makhluk yang Allah ciptakan. Ya Rasul, siapa sih pertama kali makhluk yang Allah ciptakan? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, awal khalqin, pertama kali makhluk yang Allah ciptakan, qoblal asya, sebelum adanya alam semesta. Kita mah belum ada, belum ada, kita belum. Nih Masjid Al-Muhajirin juga belum ada, belum, ya belum. Bahkan nenek kita, nih kita punya nenek nih, neneknya lagi punya nenek, tuh neneknya lagi punya nenek, neneknya lagi punya nenek, tuh bahkan neneknya lagi punya nenek, iya neneknya lagi punya nenek, itu nenek. belum, iya belum ada, iya belum. Nabi Adam juga manusia pertama belum ada nih. Langit, lihat langit, belum ada, belum. Siapa Ustaz yang pertama kali Allah ciptakan? Nur, baginda Nabi Muhammad. Ini kudu tahu riwayat biar kita syukur ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tanpa beliau laulaka lama khalaqtul aflak, kata Allah, wahai Muhammad, andai kau tidak aku ciptakan, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta. Berarti adanya kita wasilah adanya Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa pertama kali yang Allah ciptakan? Nur apa? Nur Halimah. Lagi Nur Halimah. Nur Kanjeng Nabi Muhammad. Ini nur dibagi 4. Hello, ini biar tahu nih. Yang satu dibagi yang pertama biar cepat beres. Ya udahan lah. Yang pertama dari nur Kanjeng Nabi Allah jadikan Lauhil Mahfuz. Apa ibu bapak? Lauhil. Percaya nggak ibu adanya Lauhil Mahfuz? Di mana? Di atas. Emang ibu udah pernah ke sono? Di mana? Percaya nggak bapak-bapak adanya Lauhil Mahfuz? Di mana? Adanya di alam gaib. Percaya nggak ibu bapak adanya alam gaib? Inilah orang-orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, ciri-ciri orang beriman salah satunya percaya adanya alam gaib. Ibu percaya adanya surga, benar? Ibu percaya adanya neraka, itu neraka surga adanya di alam gaib. Plus Lauhil Mahfuz pun sama adanya di alam gaib. Berarti ibu percaya adanya Lauhil Mahfuz, berarti ibu termasuk orang beriman. Amin atuh, ulah cicing baik. Yang kedua biar beres, dari nur Nabi Muhammad Allah jadikan al-qalam. Apa ibu? Bukan kolam yang di rumah. Al-qalam pun sama adanya di alam gaib. Yang keempat, tadi berapa emang? Atau iya yang ketiga habis 2 mah. J4, salah. Yang ketiga Allah jadikan aras. Apa ibu? Aras pun sama adanya di alam gaib. Berarti tinggal berapa? Tinggal atuh. Ini yang satu riwayat dibagi 4 lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagi berapa anak-anak? Dibagi 4 nih biar tahu sejarah, biar kita tambah cinta kepada Rasul. Amin.
Yang pertama, dari bagian yang 4, Allah jadikan al-aqlu, akal sehat manusia. Ternyata di diri kita ada percikan nur Nabi Muhammad, makanya manusia mulia. Oke, Bu, akal tuh, akal sehat kita itu adalah nur, makanya manusia memuliakan. Manusia mulia enggak? Karena ada apa? Nur. Manusia mulia kan? Karena ada apa? Akal. Akal ibu masih sehat? Coba aku tes. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1? 2 tambah 2? Oh, berarti masih sehat. Coba biar lebih nyata kesehatan akalmu. Ibu punya uang 100.000, belanja ke warung, habis 50.000, tukarannya berapa? Belanja 50, kembaliannya berapa? 50. Uang 100, belanja 50, tukarannya berapa? Oh, berarti masih sehat. Saya masih ingat ke duit. Akal kita adalah nur Nabi Muhammad, makanya manusia mulia. Oke, saya tanya ibu-ibu, kira-kira kalau akal kita hilang, mulia enggak? Jadi apa? Manusia akalnya hilang, mulia enggak? Jadi orang apa? Mau. Maka itu akal adalah nur Nabi, sehingga kita mulia. Makanya ibu kudu bersyukur ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham anak-anak? Pinter. Yang kedua, Allah jadikan ma'rifat. Apa ibu bapak? Apa urusan ma'rifat? Cahaya iman. Iman yang ada di kalbu kita, iman yang ada di hati kita, sehingga hati kita terang. Itu adalah nur Nabi Muhammad. Udah 2, mudah-mudahan hati kita terang, ada iman. Ada nggak iman di dalam hatimu? Ada. Kalau nggak beriman, ibu nggak bakalan ada di sini. Bener nggak? Pak Camat, kita semua nggak bakalan ada di tempat ibadah. Bener? Ini adalah iman yang menerangi kalbu kita, sehingga kalbu kita terang. Mudah-mudahan hati kita ini terus iman semakin besar. Kelak wafat membawa iman menuju ridha Allah. Amin atuh. Yang keberapa? Yang ketiga, Allah jadikan nur yang ada di alam semesta, termasuk nurul absar, nur penglihatan mata kita. Oke, aku buktikan. Ibu-ibu, itu di dalam banyak ya. Hello, kedengeran suara saya? Nah, yang di belakang no, kedengeran gak suara saya? Kedengeran, jangan lu nyaut. Ayo coba semuanya, yang di dalam, yang di luar, bapak-bapak, ibu-ibu, kabehan, semua lihatlah pandanganmu kepadaku. Kamu bisa nggak melihat apa yang aku pegang? Nih, ini apa namanya? Warnanya apa? Nih, warnanya apa nih? Ungu. Ini. Oh iya, pintar. Kenapa kamu semua bisa melihat mic yang aku pegang? Warnanya ungu, hijau, dan hitam. Karena ada mata. Karena ada mata. Salah, Mina. Bukan karena ada mata. Coba bayangkan, ada mata nggak ada cahaya, ada mata nggak ada nur Nabi Muhammad, kamu semua bisa nggak melihat? Mana mata lu? Katanya ada mata. Karena ada mata, bukan karena ada mata, karena ada nur baginda Nabi Muhammad. Nih nur nih, 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 nur bukan Nurdin, nih nur nih, nih nur nih, nih nur nih. Ini adalah menandakan wama arsalnaka illa rahmatal rahmat. Ini rahmat itu kasih sayang bagi kita dari Gusti Allah berupa nur. Coba bayangkan bapak ibu, kalau nggak ada nur, teh ayam diinjak. Ayo beneran, teh kebo diinjak. Coba ada nur, teh ayam, atau jangan diinjak, tolol ayam. Udah ada nur, paham anak-anak? Jadi inilah rahmat bagi kita. Alhamdulillah. Tinggal berapa? Tinggal atuh. Ini yang satu riwayat disimpan oleh Allah di bawah aras. Baru Allah ciptakan makhluk dan isi-isinya, surga dan isi-isinya, neraka dan isi-isinya, dunia dan isi-isinya, jin, malaikat Allah ciptakan, termasuk manusia pertama Allah ciptakan. Siapa?
Siapa pertama kali Allah ciptakan manusia? Nabi Adam alaihis. Ustadz, Nabi Adam Allah ciptakan dari apa? Min tinin, dari tanah. Satu riwayat malak Jibril diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, turun ke dunia, ambil tanah dari seluruh pelosok dunia. Itu malak Jibril turun ke dunia, ngambil tanah ibu dari seluruh pelosok dunia, diambil secomot 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 secomot, diadonin jadi satu, udah liket, dibikinin orang-orangan, ada kakinya, ada tangannya, ada palanya, ada kupingnya, ada matanya, ada hidungnya, komplit, baru ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup Nabi Adam, ditaruh di surga. Makanya nih kita keturunan Adam, kita ini tanah. Yakin gak ibu tanah? Oi, yakin gak kita tanah? Kalau nggak yakin Pak Camat, Bapak Ibu sekalian, sekarang yuk bareng-bareng garuk bobokong. Ya garuk. Ada nggak dakinya? Itu dari mana daki? Ya kita nggak ke sawah. Atau emang kita tanah? Tuh kulit ibu juga hampir mirip sama tanah. Bebeneran? Iya, bener. Bahkan sifatan manusia juga hampir mirip sama tanah. Ada yang pemarah, nggak boleh salah sedikit, egois, marah melulu. Itu dari tanah merah. Beneran. Ada yang pendiam, ada orang ditanya nggak jawab, apalagi nggak ditanya mah udah kayak kedebong pali. Ya itu dari tanah comberan, itu adem ya. Beneran. Ada yang sombong, ada loh orang yang sombong ya. Baru punya emas segeram juga, ini jalan apa nganggang, udah kayak kuntilanak. Itu dari tanah tinggi itu. Sombong jasa. Beneran. Ada yang mesen melulu online, sedikit-sedikit iya kurir datang, itu dari Tanah Abang, belanja melulu. Bu, manusia tercipta dari Nabi Adam ditaruh di surga. Oke, kita nggak cerita Nabi Adam, kita cerita Nur. Tadi Nur tinggal berapa? Tinggal saat disimpan di bawah aras, diambil sama Allah, dititip di Nabi Ad. Pertama ditaruh di punggung. Nabi Adam komen ke Gusti Allah, wahai Gusti, jangan ditaruh di punggung, taruh di mana kek biar saya jelas ngelihat nur kekasihmu. Ditaruh di jidat. Ditaruh di mana? Di tarang. Ditaruh di mana? Di jidat. Makanya keturunan Adam nih kita, jidat mah beda, rada mencereng. Ayo coba tuh, mencereng-mencereng jidatnya. Laki-laki juga Pak Camat tuh. Beda kan sama pantat? Atuh pasti beda. Maksudnya jelasin. Nih jidat sama pantat sama enggak? Sama. Kata siapa beda? Cuma beda nama. Bener gak? Nih jidat kulit bukan pantat. Itu sama. Balik lagi, jidat kulit bukan pantat. Sama kan? Iya sama. Nih jidat tiap hari kena sinar matahari enggak? Nih jidat tiap hari kejemur enggak? Kenapa yang hitam pantat? Kebanyakan duduk. Seharusnya yang mencereng pantat. Kan pantat mah nggak kena sinar matahari. Ayo coba berapa lapis? Pepetek, legging, apa lagi? Kaos dalam. Tapi hitam ya. Kenapa jidat mencereng? Oh, ternyata dulu kakek moyang kita Nabi Adam ketempelan nur. Oh gitu, makanya kudu ngaji biar tahu sejarah. Paham anak-anak? Nabi Adam minta lagi ke Gusti Allah, ya Gusti turunin met biar saya jelas melihat nur kekasihmu. Diturunin dari jidat ke depan mata Nabi Adam. Itu Nabi Adam cakep jasa, banteng jasa, ketempelan nur kekasih Allah Kangjeng Nabi Muhammad
Nabi Adam di surga sendiri iseng, makan apa aja ada, mau buah apa aja ada, tapi kan tanpa seorang kekasih bagaikan malam tak berbintang. Iseng tahu, jajal-jajal ibu di rumah sendiri aja, tanpa anak, tanpa suami. Iseng nggak? Manusia, Nabi Adam manusia, Allah maha mengetahui. Diambillah tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, diciptakanlah seorang wanita yang cantik jelita, Hawa. Makanya nih ibu keturunan Hawa. Ibu mah dulu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri yang bengkok. Makanya bapak-bapak kita kudu paham, wanita mah kadang-kadang kebanyakan bengkok. Ibu beneran nggak boleh tetangga bebelian iri ayah, dasar bengkok. Siti Hawa dianterin sama malak Jibril ke surga. Nabi Adam ketemu cewek, idih kayak bapak-bapak lah, kalau ketemu cewek melotot ya sama manusia, bener. Nabi Adam mau merangkul Hawa, kata malak Jibril, Dam nggak boleh, haram, ayo nikah. Dulu mah belum ada KUA Lebak Wangi. Nikahnya di mana Nabi Adam sama Siti Hawa? Di surga. Siapa walinya? Malak Jibril. Siapa saksinya? Para malaikat. Kata malak Jibril, ya Adam, zawajtuka wa ankahtuka, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan seorang wanita yang bernama Hawa dengan emas kawin. Baca sholawat ke Nabi Muhammad 1000 balik jangan napas. Bener, Nabi Adam sama Siti Hawa emas kawinnya nikah itu baca sholawat, bukan emas, bukan uang, bukan seperangkat alat sholat, baca sholawat. Oke, saya tanya, ibu pernah orang sini nikah mas kawinnya sholawat? Video itu dulu mah mas kawinnya apa? Uang ya, bener gak? Terus mas ya, atau seperangkat alat sholat kagak, sohor. Emang Ustadz mas kawin boleh selain itu atau boleh? Nih dengerin nih, mas kawin mah boleh dengan apa aja, yang penting itu benda ada manfaatnya plus ada harganya, boleh. Nih contoh, ini apa nih? Susu, ini namanya gelas, ada nggak harganya? Ada nggak harganya? Berapa duit? Goceng lah ya. Maka ini gelas boleh dijadiin mas kawin. Maka ibu nanti kalau nikahin anak udah mas kawinnya gelas aja, biar viral. Tapi tetap bawaannya jangan gelas semua, atau emas ada, uang ada. Ini namanya benda yang boleh dijadikan emas kawin karena ini benda ada harganya plus ada manfaatnya. Ini gelas ada harganya kan, manfaatnya ada nggak? Buat naruh apa? Air ya, termasuk air yang ada di gelas ini. Air apa ini? Air susu. Ada nggak manfaatnya? Ada. Buat diapain? Buat diminum, buat menghilangkan haus. Oke, saya buktiin. Komen aja, saya menerangin biar jelas. Boleh kan diminum? Boleh. Nambah boleh enggak? Alhamdulillah. Tapi terus terang ibu bapak Pak Camat, saya sebenarnya dilarang loh sama istri jangan nyusu di luar. Nabi Adam sama Siti Hawa nikah. Ya yang namanya nikah ibu kayak kita aja lah, malam pengantin pasti ada. Pindah itu nur Nabi Muhammad yang tadinya nempel di Nabi Adam pindah ke istrinya Siti Hawa, hamil, punya anak, turun menurun 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 turun menurun. Itu nur Kangjeng Nabi nempel ke orang-orang yang mulia, min karimin ila karimin, dari Nabi Adam terus ke putra putrinya, baris para rasul, baris para nabi, wa min tohirotin ila tohirotin, dari wanita-wanita yang dijaga kesuciannya oleh Allah, dari Siti Hawa terus ke anak cucu beliau, terakhir itu nur nempel ke ayahanda Kangjeng Nabi Sayyidina
Abdullah. Jadi nur Kangjeng Nabi mah dijaga kesuciannya oleh Allah. Kan ada di rawi, apalkan hafizul ilahu karomatal li Muhammadin, apalkan aba akul amjada saunalis. Terus taroku sipaha palam yusibhum min adamiu wa ila abihi wa ummihi hafizul ilah. Allah menjaga keagungan kesucian nur Kangjeng Nabi Muhammad min sipahil jahiliyah, dari sifat-sifatan kaum jahiliyah. Jadi nur Kangjeng Nabi mah min adama, dari pertama Allah titipkan Nabi Adam ila abihi, turun menurun 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 ila abihi, sampai ayahanda Kangjeng min karimin ila karimin, dari laki-laki yang mulia, wa min tahiratin ila tahiratin, sampai wanita-wanita yang suci dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu. Terakhir nur Kangjeng Nabi nempel kepada siapa ibu? Sayyidina Abdullah. Abdullah itu siapa? Laki empok. Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayahanda Kangjeng. Itu Sayyidina Abdullah, satu riwayat ganteng jasa, ganteng keren. Mungkin suami ibu mah nggak ada apa-apanya, jadi keren jasa. Mekah Madinah terkenal paling ganteng Sayyidina Abdullah. Wanita-wanita banyak yang naruh hati kepadanya. Mungkin dulu ibu kalau ada sama jatuh hati, laki ibu mungkin ditinggal, jatuh hati ke Sayyidina Abdullah saking ganteng jasa. Tapi ada jodoh, Sayyidina Abdullah nikah sama Siti siapa? Sama Siti Aminah. Nih kudu tahu riwayat dari nur sampai menjadi manusia yang hebat. Nikah Sayyidina Abdullah sama Siti Hawa pas bulan Rajab. Bulan apa? Bulan apa? Nikahnya bulan Rajab. Begitu malam pengantin, atau pasti ada kayak kita aja lah, manusia ya, bener gak? Emang kalau nikah yang lebih indah itu malam apa? Maksudnya malam pengantin, malam pertama, bener gak? Itu malam pertama, dunia udah kayak milik berdua, yang lain mau ngontrak, bener gak? Malam pertama malam Jumat, maka pindah nur yang tadi nempel di Sayyidina Abdullah pindah ke istrinya Siti Aminah malam Jumat awal Rajab. Makanya ibu dengerin, kalau malam Jumat sesunaun bagi yang punya suami, yang enggak mau udah diem, bilangin ke suami ya, salam dari saya. Bapak kata Ustadz Soleh juga, kalau malam Jumat jangan kemana-mana, sesunaun. Udah itu ganjarannya kayak matiin kafir 1000 sekali tembak. Ini bener lu, iya itu sekali tembak. Kalau 2 kali aduh 2000, kalau 3 kali atau 3000, kalau 4 kali atau lu mematin gua. Makanya Siti Aminah mengandung pas 9 bulan. Ayo coba hitung ibu, Kangjeng Nabi lahir bulan apa? Woi, kalau muktamad, kalau masyhur bulan Mulud, Rabiul Awal. Kudu tahu bulan Islam. Awal kan Rajab, Siti Aminah ngandung awal Rajab, ya bulan pertama Rajab. Habis Rajab Rowa. Habis Rajab Sa'ban. Habis Sa'ban Ramadan. Habis Ramadan Sawal. Habis Sawal Hafid. Emek ngadu ayam Hafid. Julhijjah. Nggak apal, kudu apal. Minah tiara lu
Kita kan orang Islam, atau iya jangan hafalnya bulan nasional aja Pak Ustadz ya. Emang kadang-kadang kita itu nggak hafal loh bulan Islam, hafalnya bulan Januari sampai Desember. Emang punya gaji? Kita kudu hafal bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul. Dengerin dulu, dengerin. Tadi nggak apa. Ntar kalau kata saya bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, teng tong teng. Tuh ada teng tong tengnya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Enggak ada. Ini lebah ini tinggi nadanya, tarik. Ramadan gitu tuh. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hahaha. Terus ada goyang. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Bisa? Oke, yuk tes. 1, 2, 3. Muharram. Ada teng-tong-tengnya. Balik lagi. Nggak acik. Nah. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul. Terus Jumadil. Oke, lebah ini tinggi. Ramadan. 1, 2, 3. Kurang, tinggi. Ramadan. 1, 2, 3. Kurang, tinggi. Tahan napas. Ayo 1, 2, 3. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Goyang. Itulah nama 12 bulan. Itulah nama 12 bulan. Alhamdulillah. Kayaknya enak nih pakai hadroh. Ayo tabuk jangan main HP aja lu. Yeah. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Abdul Qadir, Habibin Nabi, Abdul Qadir, Habibin Nabi. Alhamdulillah. Jadi bulan Islam kita orang Islam kudu jangan apalnya bulan nasional saja. Kalau bulan nasional mah apal banget dari Januari sampai Desember. Ustadz kalau bulan nasional bisa nggak dilagamin kayak tadi? Bisa ternyata. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Bulan Oktober, November dan Desember. Itulah nama 12 bulan nasional. Itulah nama 12 bulan nasional. Coba bareng. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Naik ke bulan Oktober, November dan Desember. Itulah nama 12 bulan nasional. Itulah nama 12 bulan nasional. Alhamdulillah. Jadi kanjeng Nabi pas dalam kandungan ibu tercinta pas 9 bulan pertama dalam kandungan ibu tercinta bulan
bulan Rajab, bulan kedua bulan bulan Saban, bulan ketiga bulan Ramadan, bulan keempat bulan Syawal, bulan kelima bulan Dzulqa'dah, bulan keenam bulan Dzulhijjah, bulan ketujuh bulan Muharram, bulan kedelapan bulan Safar, bulan kesembilan pas Kangjeng Nabi lahir dari kandungan ibu tercinta 9 bulan, lahir bulan Rabiul, jadi sempurna. Ya, maka ibu-ibu nih, kalau ibu hamil, itu hamil keluar tuh si cabang bayi 9 bulan bagus, namanya tua. Anak bagus tua. Ada yang kurang dari 9 bulan udah lahir prematur, kadang anak lepai. Paling lama berapa Ustadz? Menurut mazhab Imam Syafi'i mah 4 tahun. Maka ibu nih khususnya, kalau bapak-bapak mah kan belum pernah ngandung kan, nih ibu-ibu kalau ngandung 9 bulan Jipan ini nggak ngajak-ngajakin orok, biarin aja di USG bagus orok. 10 bulan belum juga, udah biarin. 1 tahun belum juga, 4 tahun batasnya, enak loh 4 tahun. Begitu lahir langsung daftar TK. Tapi kolil masalah jarang, apalagi di zaman modern, khawatir ya. 10 bulan jalan juga belum lahir, khawatir ujung-ujungnya mah disesar, bener nggak? Yang padahal mah ya disesar mah nggak bisa punya anak banyak, maksimal 3 lain. Ah, bener nggak sih? Ah, woi, iya disesar. Tapi saya mah salut loh ke orang tua zaman dulu, belasan gak disesar. Beneran ya Maya, no tetangga saya Pak Ustadz 13 anaknya, itu kalau lahiran gampang banget, batuk doang juga udah dibawa orok, batuk doang itu orok udah keluar. Iya sih bener, orang tua zaman dulu mah nggak ada yang namanya sesar-sesar ya, bener nggak? Di sini ada nggak emak nih punya anak banyak? Emak punya anak berapa? 5 disesar? Enggak, dulu mah enak ya, sedikit mah 5 mah 12, 13 sedang. Ji, nggak percaya, banyak anak banyak rezeki. Lihat orang tua zaman dulu mah, anaknya belasan, sawahnya hektaran. Coba sekarang cukup 2 berencana. Berencana kemana lu? Hela, udah banyakin anak. Coba 12 anak hidup semua Idul Fitri pada sungkeman ke orang tua, meresen pengkecilnya 1 juta aja. 12 anak berapa? Ada 12 juta, bikin gegetas ke urugan loh. 12 juta, coba anak pada punya semua, meresen 2 juta. 12 anak berapa? 24 juta enek tiap tahun. Udah banyakin anak ibu, berkah. Lah Ustadz 2 juga pegel. No, laki gue masih sial. Emang kadang-kadang maaf, 1000 maaf, orang di zaman sekarang mah nggak yakin adanya Allah. Oke, saya tanya ya, jawab. Anak ciptaan siapa? Anak ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Siapa yang ngasih rezeki anak? Siapa? Itu lo tahu. Tapi ngeluh, jangan kalah sama ayam. Ibu mah kalah sama ayam. Coba lihat kehidupan ayam, ayam biang maksudnya ya. Kalau ayam jago mah sial. Ayam jago nggak pernah ngurusin anaknya, no, dia mah ngejar-ngejar janda. Nggak percaya. Ayo ayam biang, coba lihat kehidupannya. Ibu mah kalah, paling 1, jarang 2 kembar. Ayam belasan. Emang pernah ayam biang ngelamun mikirin anak? Laki nggak inget-inget, kali anaknya netes nih, ayo diajak alpa gitu. Itu biangnya ampun gigih jasa, bener gak? Yang padahal ayam gak punya ijazah. Pernah nggak ayam biang ngelamun mikirin anak? Enggak kan? Ayam jago pernah nengokin? Nggak pernah. Dia mengejar-ngejar janda, Umi, ayo kejar-kejar. Itu biangnya, sayangan jasa, jajal-jajal, anak baru netes diambil, kalau nggak dikejar lu. Pagi-pagi ayo digiringin ke kebun ya,
keumlukan sampah, dukuer-kuer nyari makan, yang penting anak gua makan, bodoh amat, kotor juga. Tuh ibu tuh ayam, maksudnya ayam jagonya mah enggak deket-deket. Kali itu nengok anaknya, anak gua kenapa-napa, belum makan kagak, enggak, dia mengejar-ngejar janda. Sore udah kenyang anaknya, ayo digiringin ke kandang, dikekepin, dikelonin, bener nggak? Emang ditengok sama bapaknya? Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, ini itu anak gede dipendelin, disapih. Bahasa kitanya mah, lu udah, lu sono, jangan ngikutin gua ayah. Lu udah bisa nyari makan sendiri, udah sono, no bapak lu udah nggak deketin lagi ayah. Tuh ayam nggak pernah KB. Maka ibu-ibu dengerin, kalau punya suami nggak inget ke anak, itu suami namanya ayam. Ustaz kalau begitu mah loh nyamain gua sama ayam. Itu ayam ibu yang gak gablek pikiran, bener nggak? Yang gak punya akal, apalagi manusia. Kan manusia mah mulia, tadi dikasih akal berupa nur, gunakan akal. Hello Yahya, gunakan akal untuk berpikir dengan kebesaran Allah subhanahu. Paham? Yakin setiap makhluk yang ada di dunia yang hidup pasti dikasih rejek, udah dijamin, jangan takut Mina. Woi. Terus ini udah ada sejam Ustaz, lembur ini tuh. Tuh setengah 12, sedikit lagi. Kanjeng Nabi lahir bulan Rabiul Awal, tapi sayang 1000 sayang, Kanjeng Nabi malahir sudah tidak punya ayah. Bener nggak? Udah nggak ada kan ayahanda Kanjeng Nabi sebelum lahir berapa bulan? Ayo ibu-ibu kalau bisa boleh pulang. Ayahanda Kanjeng Nabi Sayyidina Abdullah wafat pada waktu istrinya mengandung. Dalam kandungan istri tercinta Kanjeng Nabi berapa bulan Umi? Alhamdulillah udah pulang. 2 bulan. 2 bulan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. 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 Penuh suka duka perjalanan hidup Kanjeng Nabi. Lahir sudah tidak punya sang ayah. 6 tahun ditinggal ibu, berarti usia 6 tahun yatim. Oke, saya tanya ibu, 6 tahun udah balik belum? 6 tahun SD kali ya, kelas 1 ya. 6 tahun butuh kasih sayang ibu bapaknya enggak? Jelas 6 tahun. Pantaran siapa? Coba Neng sayang nih. Hei, kamu berapa tahun? Mah, berapa tahun? 6. Nih pantaran ini nih, kalau ini mah gede nih. Ini 8 tahun tua. Artinya 8 tahun mah tua. Nih 6 tahun nih pantaran si Neng nih Bang.
nih Bu, nih pantaran itu tuh usia 6 tahun udah nggak punya siapa-siapa. Makanya Kanjeng Nabi mah begitu dewasa sayang jasa ke yatim, sayang jasa Kanjeng Nabi mah sayang jasa ke yatim, sayang jasa. Nih beliau mah ibu bapak kalau kemana-mana di jalan ada yatim Pak Ustadz, nggak jadi pulang beliau mengambil makanan, balik lagi ke jalan itu ngasih makanan ke yatim. Udah percis kayak orang sini lewat terus. Maka kita sebagai umat yang cinta kepada Nabi, kita juga kudu contoh tuh akhlak Nabi. Hello, sayang ke yatim, berkah. Kalau ngasih yatim berkah. Nih dengerin bapak ibu, kalau bapak ibu sering ngasih ke yatim nggak bakalan miskin. Nih kuping nih atau emang kuping. Nih saya juga ibu kalau acara kayak gini, kalau dikasih sama panitia, saya kasih ke yatim sekian persen. Besok ada yang ngundang lagi. Itu undangan maulid hampir 100 panggung kali 5 juta. Atau ngomong aja ini kayak kurang setuju. Cuma terserah. Itu bisa begitu Ustaz, itu keberkahan dari sodako ke yatim. Tapi kalau dikasih, kalau enggak mah ya enggak. Orang saya juga enggak dikasih. Jadi kalau dikasih sama panitia, saya kasih ke yatim sekian persen, besok ada yang ngundang lagi. Tapi kalau dikasih, jadi nasib yatim gimana panitia? Atau iya kalau sayang sama yatim, jangan sayang ngasihnya. Panitia sayang nggak sama yatim? Sayang, iya makanya pikirin, jangan sayang. Tapi emang bener. Ibu beneran, kunci keberkahan itu salah satunya berbagi sama ya bapak-bapak ya. Kalau pengen sukses dunia akhirat tuh yatim cariin, tapi yatimnya jangan pantaran kayak gini, pantaran ustad. Maaf ustad masih punya ayah almarhum yatim, tapi udah kadaluarsa gini mah. Yatim itu man la aba qoblal bulug, anak kecil yang tidak punya ayah sebelum akil balik. Nih pantaran adik-adik kita Pak Camat ya, kalau pengen berkah cariin yatim, mungkin di komplek atau di kampung kita ada. Dek, Neng, kesini sayang. Ya Pak, kamu yatim ya? Iya Pak Camat. Ayah kemana? Mati. Ayah emang mati? Emang apa? Meninggal. Orang kata Allah juga inna sholati wa nusuki wa mayaya tua mati, bukan meninggali. Ibu ada Pak Camat masih muda atau masih itu ibu udah berapa tahun ditinggal ayah? Hampir 6 tahun. Itu kenapa ibu belum nikah? Tahu kemarin mah udah saya foto kirim ke Facebook, mana nggak ada yang komen. Yaudah salam ke ibu ya, nih buat ibu gocap, buat lu mah 2.000 ayah. Tuh kalau kayak gitu itu cinta ke yatim apa cinta ke janda? Kalau kita cinta ke yatim, jangan ngeliat ibunya, walaupun ibunya cakep biasa. Kita malillahi ta'ala tuh akhlak Nabi yang kita contoh, nyintain yat, ngasih yat. Ustadz kalau ibunya pengen jadiin Pak Camat nolong, boleh. Kayaknya ibu pada melotot ke saya. Ya bapak-bapak, woi bapak-bapak. Ini bapak-bapak boleh nggak punya istri lebih dari 1? Ada yang diam aja nggak berani. Boleh nggak ibu? Bo, laki-laki punya istri lebih dari 1 boleh? Hah? Siapa itu? Boleh orang lain mah. Suami ibu? Bapak-bapak boleh nggak? Ibu-ibu boleh nggak suami ibu punya istri lebih dari 1? Enggak. Kayaknya ini Pak Camat nih, ibu-ibu yang hari ini hadir kayaknya sering ngeliat film Indosiar lu ya? Iya sih, di film Indosiar gue mah pegel aja dari pagi sampai ke sore, nangis saya. Emang itu film apa intinya? Nggak mau diduain ya, asal ngeliat suaminya selingkuh, pacaran lagi atau nikah lagi, nangis. Udah nyanyi teng 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 teng. Ini saya hafal jasa itu film. Udah 1 aja ya, tapi saya doain ibu-ibu mudah-mudahan suami ibu istiqomah.
ikatan suami tertekan istri di rumah. Ya nggak punya lagi maksudnya, mau punya suami idaman. Ya saya doain ya, mudah-mudahan suami ibu jadi suami idaman. Amin atuh. Emang nggak mau punya suami idaman? Emang suami idaman itu kayak gimana sih? Ganteng. Wuih. Suami idaman. Suami idaman itu bukan dari wajah. Buat apa ibu punya suami wajahnya tampan kalau megelin ke jantung? Selingkuh melulu. Mendingan punya suami mah jelek. Nggak ada yang pengen. Yang penting mah sayang sama kita, duitnya banyak, sebodoh los ditaruh di kebun juga. Nggih, bebeneran. Nih dengerin. Orang kalau udah rumah tangga, suami tuh nggak pandang jelek ganteng. Yang penting banyak. Tuh dengerin babang, abang, bapak, ya kan? Iya sih. Hello. Suami di rumah juga sebodoh los. Yang penting tuh, Pak Camat dengerin. Suami nggak pulang-pulang, yang penting pulang. Tuh. Bebeneran. Mati los laki. Mudah-mudahan nih suami ibu jadi suami idaman. Suami idaman itu syaratnya 2. Syaratnya berapa? Yang pertama nih dengerin nih. Ini syarat ini udah ada belum di diri suami ibu? Yang pertama kudu punya pegangan hidup. Apa ibu? Kudu punya pegangan. Yang kedua kalau dipegang hidup. Iya, itu namanya syarat suami idam. Ada berapa? 1. Kudu punya pegangan. Yang kedua, kalau dipegang, alhamdulillah. Yang pertama kudu punya pegangan hidup. Alhamdulillah Ustadz, suami saya mah idih pergi gelap pulang gelap. Di luar sana fokus nyari nafkah buat saya dan anak-anak saya. Di luar sana fokus nyari uang buat saya dan anak-anak saya. Di luar sana suami saya mah Ustadz nggak belagu, nggak selingkuh. Idih, gua demen jasa punya suami kayak gitu. Tiap minggu gua diajak ke tukang emas, suruh jajal emas orang, tapi nggak pernah gua dibeliin. Itu juga alhamdulillah Ustadz, gua udah seneng banget. Tiap bulan gua diajak ke bandara ngeliat pesawat terbang. Pesawat udah terbang gua pulang. Itu demen jasa. Asal dia pulang kerja gua pegang hidup, udah. Itu namanya suami idaman. Ibu jangan minta cerai, jangan minta cerai. Pertahankan rumah tangga ibu. Itu namanya suami idaman. Hello. Syaratnya ada, Du. 1, 2. Alhamdulillah. Atau buat apa punya suami banyak uang dipegang gak hidup, iting batin. Mudah-mudahan suami ibu jadi suami idaman, jadi suami yang bisa membimbing kita menuju ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini akhlak Nabi, contoh cintain yatim, memberi yatim. Alhamdulillah, Rasul lahir ke dunia rahmatalil, termasuk mengangkat derajat kaum Hawa. Nih ibu nih dengerin. Hello. Terus ibu-ibu nih kudu bersyukur banget ke Nabi Muhammad. Ya, kenapa bersyukurnya? Karena dulu iya dulu minum dulu. Sebelum Kangjeng Nabi lahir, perempuan itu murah jasa, nggak ada harganya, hanya dijadikan pemuas nafsu seks belaka. Bener nggak? Zaman jahiliyah. Tapi begitu Kangjeng Nabi lahir, rahmatan lil alamin, terangkat derajat kaum Hawa. Mahal nggak kaum Hawa? Mahal nggak? Siapa yang dibeli? Perempuan apa laki? Laki-laki mah nih kita bapak ngebeli. Kalau ibu-ibu, ya kan? Dulu waktu ibu nikah siapa yang pembawaan? Ibu mah enak. Berarti siapa yang mahal? Siapa yang bermodal? Tuh. Gara-gara siapa? Kangjeng Nabi. Perempuan mahal kan? Waktu ibu nikah, tanyalah ke suami, habis berapa duit? Makanya ibu pikiranen kalau punya anak bujang. Bener? Nih kayak lu nih. Mikirin, ngumpulin, mau nikah nggak lo? Mau? Iya, modalnya mahal. Jika kata mah apa kali? Bantuin orang tua, ya nyari uang, ngumpulin, nabung, lemari segala. Emang itu lemari siapa yang beli? Kalau bukan lelaki, ibu mah enak.
tinggal make, belum tempat tidur, tempat ngerem. Kalau di kampung saya mah ada tuh yang tempat dandan, toilet namanya. Ah, iya tempat dandan. Emang itu siapa yang beli coba? Laki, ibu mah enak, perempuan tinggal nampak, belum kue, ya bener nggak? Kalau nikah dodol, uli, apem, wajib, pepe, itu yang basah, belum yang kering, rengginang, akar kelapa, akar ambon, gegetas, bebeneran, bener? Belum pakaian, tuh nikah mah pakaian 3 setel, ke dalam-dalaman rata, ada yang 5 yang punya mah, di kampung saya mah di dekor, ditaruh di parcel, bener nggak? Ada yang gambar bango, ada yang gambar buaya, yang padahal itu putang di guben-guben. Nggak percaya. Belum emas sekian puluh gram, uang sekian puluh juta. Coba saya tanya, itu semua buat siapa? Buat siapa? Buat kamu. Bener nggak? Dari siapa? Suami. Tapi awas, ibu kalau udah ijab kabul tuh suami dengan ayah ibu udah transaksi, disahkan oleh kedua saksi, maka mutlak ibu udah milik suami, maka ibu nggak boleh ngelawan. Dengerin, ibu udah dibeli, ya kan Pak Ustadz? Iya, istri udah dibeli. Kalau kata suami kelor, kalau kata suami kuetan, bener, nggak boleh ngelawan, doraka lu. Kudu sopan di depan suami. Orang beliau mah Said kita, ya bener ya, pemimpin kita, nggak boleh kentut di depannya. Nih sering kentut nih. Jawab Ina, ya udah pada dol, prat prota ya di depan laki, nggak sopan itu. Ya Pak Camat ya, iya sama istri Pak Camat juga kadang-kadang, sama istri saya juga, yang pada sial doang. Depan laki nggak sopan jasa, prat prota ya. Kadang-kadang dibilangin marhan dia, lu sih kebina-bina jasa, di depan laki nggak ada sopannya, kentut. Ya ilah, nembalinnya gampang banget Pak Camat, sepira kentut. Kalau nggak senang membalikin. Hela, yang sopan di depan suami, pemimpin kita itu. Udah besok mah pada izin ya, izin. Kalau pengen buang angin, bapak, ayah, atau bapak lu, izin. Mau ngapain? Ke belakang bentar aja. Mau ngapain? Pengen buang angin. Jika biasanya lu muludan. Ya udah sono bentar, begitu bangun tut ya, emang udah dol. Ibu beneran, kalau ibu-ibu mah pada dol. Dulu mah waktu perawan gengsi. Aku belum pernah ngedengar kentut perawan, gimana bunyinya, gimana baunya. Makanya lu kalau punya cewek, tangetin cewek lu nggak pernah kentut di depan lu. Tapi ntar lagi kalau udah jadi istri, punya anak 1-2, dol. Ya Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita semua Allah jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Suami kita jadi suami yang soleh, istri kita jadi istri yang solehah, putra putri kita, keturunan kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja uraian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.